Baik, selamat pagi saudara. Iya, udah diperkenalkan. Sebetulnya juga udah kenal juga sebagian besar mungkin ya. Jadi ya ini istri saya tidak bisa ikut karena sedang mengajar di sekolah minggu di IN Kuningan. Kemudian ditemani anak saya yang pertama Tristan 13 tahun. Saya ditemani anak saya yang kedua Theo lagi di sekolah minggu. Ya. Enggak lagi ikut sekolah minggu. Ya. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Justin tadi, saya harus panggil dia Pak sekarang. Dulu sudah lama ketemu, tapi memang betul-betul Pak, gitu kan. Jadi memang yang disampaikan tadi, ya hari ini saya menggantikan Pastor Agus karena mamanya meninggal ya kemarin. Ya buat saya pribadi dan tim pengembalaan ini merupakan sebuah kesempatan untuk kita berdiri bersama-sama dengan beliau sebagai keluarga rohani. Amin saudara. Juga berdiri dengan Bapak Ibu yang ada di Jemaat Serpong pada saat ini. Oke, baik, kita akan mulai masuk firman Tuhan. Ya, seriesnya adalah Design for Relationship. Ya, ini merupakan minggu yang terakhir saudara. Judulnya, ya saya kasih judul ini Father's Gracious Will. Nah, saudara, ini adalah bicara mengenai kehendak Bapa yang penuh rahmat, ya penuh dengan anugerah dan kasih. Jadi ini kehendak Bapa yang penuh dengan rahmat, penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih. Kehendak Bapa bagi kita ini lebih daripada sekedar apa yang kita miliki saat ini, lebih daripada sekedar apa yang saudara alami, saudara inginkan, bahkan saudara sudah terima dari Tuhan pada saat ini sementara ini. Tetapi ada suatu keinginan daripada Bapa yang penuh dengan rahmat itu. Dan itu yang perlu kita tahu, diingatkan kembali buat kita semua sebagai umatnya. Firman Tuhan diambil dari Lukas 10, saudara. Jadi ada beberapa ayat nanti, dari ayat 1 sebetulnya sampai dengan 21. Saya mulai dengan langsung di ayat 21-nya dulu nih. Pada waktu itu juga, mungkin kita bisa baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. In that same hour, he rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Yes, Father, for such was your gracious will. Jadi bahasa Inggrisnya lebih jelas, gracious will. Ada kehendak Bapa yang penuh dengan rahmat. Itu yang menjadi dasar daripada judul pada hari ini. Ada kehendak Bapa yang penuh dengan anugerah. Dan di sini Yesus bergembira dengan itu. Bergembira di dalam Roh Kudus, saudara. Ini saya berdoa buat saya sendiri dan juga untuk saudara, kita selalu bergembira di dalam Roh Kudus. Itu yang menguatkan kita. Itu yang namanya joy itu sendiri. Ya, namanya kita terus bersuka cita. Ya, walaupun apa yang kita hadapi, walaupun ada sesuatu yang kita sedang lalui, tetapi dikatakan Yesus bergembira karena Roh Kudus. Nah, sebetulnya apa kehendak Bapa yang penuh dengan rahmat dan anugerah itu? Ya, apa yang Yesus bersukacita? Karena ayatnya dikatakan Yesus bersukacita, gitu ya, karena kehendak Bapa. Kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 61. Tadi sudah saya katakan ini diambil daripada kitab Lukas. Kita akan maju mundur di sini nih. Ya, ia berkata ayat 61, ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, saudara. Ini yang pertama. Tadi lagu yang terakhir mengikut Yesus. Ya, ikutlah aku. Ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Ya, resapi sama-sama. Kita tidak sedang mengikut orang, kita mengikut Yesus. Bukan yang lain. Ya, namun orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yesus berkata kepada dia, biarlah orang mati, ayat selanjutnya, menguburkan orang mati mereka. Ya. Dan namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah
ya, yang terjemahan lainnya di mana-mana di dunia ini. Nah, apakah yang Tuhan maksudkan kita nggak boleh menguburkan ortu atau keluarga kita gitu ya, orang tua gitu ya? Bukan, saudara. Kalau enggak, apa yang Pastor Agus lakukan saat ini salah dong. Ya. Dan kalau kita datang nanti ke penghiburan nanti malam, berarti juga salah dong. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Apa yang Yesus maksudkan di sini? Orang ini tidak percaya Yesus. Excuse, ya, dia menolak sebetulnya untuk dia pamit dan pastinya tidak kembali lagi. Ya, ini pikiran saya nih waktu saya baca, jangan-jangan nggak ada yang mati juga, gitu. Sebetulnya alasannya ini pikiran saya waktu saya baca, gitu ya. Tapi nggak ditulis di Alkitab. Poinnya adalah orang ini tidak percaya, gitu. Nah, saudara bisa lihat di sini. Kalau ditanya lagi, saudara, bahwa apa yang menjadi ya kehendak Bapa yang penuh rahmat itu, ya, itu sebetulnya lebih kepada apa yang Tuhan miliki hatinya, yaitu mengasihi kita dengan dia datang ke dunia ini, yaitu menyelamatkan yang terhilang, menyelamatkan kita semua sebetulnya, dan itu orang-orang yang membutuhkan. Kita ini orang-orang semua yang membutuhkan. Tetapi puji Tuhan, saya percaya ketika saudara percaya, saudara diselamatkan. Amin, saudara. Nah, di sisi lain apa yang Yesus katakan saat itu, udah biarkan orang mati menguburkan orang mati mereka. Tadi dikatakan, namun engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah. Saudara bisa lihat ada sense of urgensitasnya di situ. Ada penting di situ. Ada waktu yang ayo jalan sekarang, gitu ya. Itu saudara bisa rasakan di situ apa yang Yesus katakan. Jadi kalau saya mau katakan, saudara, ikut aku, ya. Slide selanjutnya, ikut aku, saudara. Dikatakan ikut aku bersama dengan yang lain. Minggu lalu bersama-sama para murid, minggu lalu, ya. Kalau saudara firman Tuhan, kemarin kita bicara bagaimana bersama-sama kita mengikut Yesus. Jadi dia bersama-sama dengan murid yang lain, ikut aku bersama dengan yang lain, dan pergi beritakan Injil. Ini maksudnya dia, beritakan Injil kerajaan Allah di mana-mana. Bukan sesuatu yang diam, tetapi ikut aku dan kemudian keluar memberitakan Injil. Ini yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Nah, dari ajakan ini, Yesus kan ngajak nih, saudara. Ayat satunya di pasal 10 kita masuk, ya. Apa yang Yesus lakukan? Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Dia sudah lakukan kepada 12 murid, dia tunjuk 70 murid. Lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dua-dua, saudara. Artinya apa? Yang satu menjadi saksi yang lain, nggak sendirian. Inilah tipikalnya Tuhan, nggak ada yang one man show, yang ada teamwork, yang ada sama-sama. Ikut aku bersama dengan yang lain, dengan murid-murid yang lain, dan pergi memberitakan. Jadi dua-dua. Makanya kalau polisi itu kalau di film-film ya berdua-berdua gitu ya, detektif gitu kan. Kenapa? Karena saling backup satu dengan yang lain, saling menjaga satu dengan yang lain, tapi juga saling menjadi saksi benar nggak yang dilakukan satu dengan yang lain. Dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Bagian Tuhan kalau saudara lihat di sini, ya, setelah itu Yesus menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka. Kata mengutus itu apostelo, saudara. Apostolik, rasul gitu ya, kata-kata aslinya. Itu adalah mengutus itu, ya, ini saudara bisa lihat di slide berikutnya. Itu adalah bagaimana mengutus dengan proper, ya, on a mission. Mengutus dengan bukan hanya dilepas begitu aja, tapi dengan otoritas, tapi juga dengan kuasa. Ada dikasih modal, saudara. Ada dikasih bekal juga, ya. Walaupun nanti kita lihat, ya, ada strategi-strategi yang Tuhan berikan. Tapi intinya dia mengutus itu nggak sekedar mengutus, mengutus dengan kuasa, mengutus dengan otoritas. Jadi bagian Tuhan adalah mengutus. Itu bagian Tuhan. Lalu bagian kita apa dong?
Ayat selanjutnya. Katanya kepada mereka, tuaian memang, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Minta, berdoa saudara, itu bagian kita. Bagian Tuhan mengutus, bagian kita yang pertama, berdoa untuk pekerja. Selanjutnya, bagian yang berikutnya apa nih? Ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kata kerjanya, go your way. Ya, go your way. Jadi bagian kita yang kedua adalah pergi memberitakan Injil, saudara. Kita terima utusan apa? Bagaimana kita diutus oleh Tuhan, kita terima itu, kemudian kita minta, dan kemudian kita pergi. Saudara tahu, saudara adalah jawaban daripada doa. Karena minta pekerja supaya dikirim kepada ladang yang sudah matang, siap dituai. Tapi berikutnya, bukan hanya berdoa, saudaralah jawaban doa itu. Haleluya. Strateginya luar biasa ya Tuhan ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara adalah pendoa dan juga sekaligus menjadi jawaban doa. Pergi, berdoa, habis itu pergi juga. Jadi itulah luar biasanya Tuhan. Nah saudara, yang namanya memberitakan Injil itu nggak ada kaitannya dengan memenangkan orang sebetulnya. Maksud saya begini, artinya tanggung jawab kita itu menangin orang. Kalau nggak bertobat, rasanya itu salah gitu saudara, gagal gitu. Enggak, itu tipuan iblis. Kadang-kadang musuh itu kadang-kadang mempersalahkan kita. Nggak berani bertobat. Mana hasilnya? Gitu ya. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Gitu. Padahal apa? Beritakan Injil. Yang namanya beritakan itu ya beritakan saudara. Mau dia bertobat enggak itu urusan nomor 2. Urusan kita itu menyampaikan. Halo, amin? Amin. Ya, saya ada foto ini. Ya, saya ada foto kami bertiga. Ya, kalau saudara tahu sebagian besar, tapi saya sampaikan bahwa yang paling kiri itu Pastor Aswan. Sekarang dia memimpin, melayani di Every Nation Kelapa Gading. Yang tengah itu Pastor Dani Sumampau di Every Nation Palu. Saya ada tisu. Thank you. Okay. Kemudian, kami ini sama-sama sekolah di SMA 6 Bulungan, Blok M, saudara. Ya, saya hanya 1 tahun, thank you. Saya hanya 1 tahun. Kalau yang Pastor Aswan sama Pastor Dani ini, mereka sampai lulus di SMA itu. Nah, mereka itu abang tingkat ya. Jadi saya kelas 1, mereka kelas 2 dan kelas 2 juga, dua-duanya. Jadi beda 1 tahun kami. Tapi saya cuma 1 tahun di SMA ini, lalu pindah ke Bali, di Every Nation Bali waktu itu. Nah, saudara, pada waktu SMA itu kelas 1, kelas 2 saya udah pindah, saya itu nggak pernah nginjil. Dan saya pengen nginjil, kayak apa sih rasanya nginjil tuh? Tapi takut. Halo, takut gak? Atau semua berani di sini? Saya takut banget. Gimana sih caranya nginjil gitu kan? Saya pikir susah gitu. Dan gimana sih Tuhan, kayaknya nggak reliable deh. Kayaknya nggak, apa ya istilahnya, nggak cocok nggak sih gitu kita menginjil gitu. Nah, namanya juga memberitakan kabar baik, saudara. Tahu saudara, waktu itu ada acara ya namanya presentasi musik rock. Saya itu hanya membagikan flyer undangan. Kalau sekarang pakai WA ya saudara ya, pakai WA, ayo datang, ada acara ini, datang ke gereja gitu kan. Kalau ini ada acara saudara, saya cuma ngundang aja. Saya nggak tahu caranya nginjil. Saudara tahu, mereka bertobat dan saya pindah ke Bali. Jadi saya nggak tahu hasilnya. Tiba-tiba ternyata mereka bertobat pada waktu itu. Dan kemudian siapa yang mengerti saudara, hanya dengan mengundang saja ada 2 pendeta yang dihasilkan dari situ. Halo, amin. Luar biasa. Saudara tidak pernah tahu undangan saudara itu menghasilkan apa. Memberitakan Injil. Saudara kalau cuma bisa undang,
Walaupun jangan terus ngundang aja, tapi belajar untuk kita berteman, bersahabat, dan kemudian kita pada waktunya Tuhan akan membukakan jalan untuk kita bisa share apa yang menjadi pegangan kita, apa yang menjadi kepercayaan kita, apa yang menjadi kabar baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Itu dia. Jadi ini saya mau sampaikan bahwa memberitakan, gitu loh. Hasilnya urusan belakang. Yang penting lakukan dulu. Yang bisa yang bagian undangan, bagian undangan. Gitu. Lanjut, saudara. Nah, lalu dikatakan tadi di ayat sebelumnya, aku mengutus kamu, nggak betul ayat yang ini. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Di Matius 10 ayat 16 ini, tadi kan Lukas ya. Ada lebih jelas lagi, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu bukan tulus itu merpati. Ular itu cerdik, bukan licik. Oke. Jadi yang diambil cerdiknya, saudara, bukan liciknya ya, saudara. Jadi perlunya strategi di dalam apa yang kita lakukan. Dan itu terpancar, terlihat ayat selanjutnya di Lukas 10 ayat yang keempat. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut. Jangan memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Kemudian ayat kelima, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ayat 6, jikalau di situ ada orang yang cinta damai, layak menerima damai sejahtera, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun, jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima situ, ayat 8, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan ayat 9, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Saudara, ini semuanya adalah strategi Tuhan buat para murid 70 itu. Pergi, masuk, ya keluar. Tetapi saudara bisa lihat luar biasanya di dalam apa yang dilakukan para murid, ternyata di dalam pelayanannya mereka menyembuhkan orang sakit dan mereka membawa damai sejahtera. Luar biasa. Tuhan itu begitu efektif, saudara. Di dalam pelayanan kita, Tuhan itu membawa kepada kita ini sebagai pembawa kabar baik, membawa damai sejahtera, dan kemudian ada orang yang disembuhkan. Ini sebuah hal yang luar biasa, betapa efektifnya Tuhan. Amin, saudara. Jadi ketika saudara melayani itu, saudara itu membawa damai sejahtera dan membawa kesembuhan. Walaupun bukan saudara maksudnya, tapi di dalam nama Yesus. Terjadi hal-hal yang luar biasa. Ya. Dan ketika mereka kembali, kalau saudara lihat, saya agak terlewat. Artinya apa? Kalau saudara lihat daripada ayat-ayat ini tadi, sense-nya adalah urgent, penting. Jadi ada peringatan dari Tuhan Yesus sebetulnya adalah segera dan jangan teralihkan. Itu maksudnya. Jadi kalau jangan bawa ini, jangan bawa itu, masuk ke rumah, jangan lihat ini, jangan fokus, kita fokusnya nggak bisa teralihkan. Dan itu ada sense urgensitasnya, segera dan tidak teralihkan. Penting banget. Gitu. Itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Yang berikutnya, apa yang dilakukan ini sebetulnya ya pemberitaan Injil, pelayanan firman, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Itu menjadi sebuah hal yang memberikan solusi atas setiap permasalahan manusia. Makanya tadi membawa damai sejahtera, kemudian ada sukacita, ada kesembuhan, saudara. Jadi ini merupakan sebuah hal yang dilakukan dan itu menjawab permasalahan banyak orang. Sekali lagi, Injil merupakan solusi atas setiap permasalahan manusia. Dan ketika kita melakukannya, itu kita ada sukacita yang besar dimanapun kita melakukannya. Dan pada waktu kembali itu terlihat sukacita itu. Kita baca selanjutnya, Lukas 10 ayat 17 dikatakan, kemudian
ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya ayat 19, aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ulang dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, untuk menahan kekuatan musuh, ya, sehingga tidak ada yang apa saudara? Membahayakan kamu, mencelakakan kamu. Jelas sebetulnya, karena Tuhan yang sudah mengalahkan. Tuhan yang sudah mengalahkan musuh. Jadi itu ayat 19, ayat 20 lalu Tuhan bilang, meskipun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saudara, kita melihat hal itu bukan kita senangnya di situ, tapi Tuhan katakan, hei, karena namamu terdaftar di surga. Iblis sudah dikalahkan, makanya takluk dalam nama Yesus. Bukan kita, bukan karena apa-apa, tetapi karena memang sudah dikalahkan. Jadi tidak ada yang dapat membahayakan kita. Itu yang Tuhan katakan. Tapi dari sense daripada apa yang kita lihat dari sini, ada nilai kekal di dalam apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan mengalahkan roh-roh jahat itu, ya, di kayu salib, menebus dan dilucuti kuasa mereka. Tetapi itu membuat nama kita terdaftar di surga. Artinya apa? Ada upah yang kekal, saudara. Amin. Bukan hanya melihat apa yang ada di kita nih, apa yang kita bisa dapat pada hari ini, tetapi ada yang penting dari gracious will, dari kehendak Bapa yang penuh rahmat itu. Kehendak Bapa yang penuh rahmat adalah apa? Memberitakan Injil. Amin. Nah, dari situ saudara, nama kita terdaftar di surga. Itulah kabar baik, di mana ada nilai kekal, bahwa ada upah yang kekal yang menanti kita nanti. Mungkin tidak sekarang, maksud saya ada nanti yang Tuhan berikan kepada kita, yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Walaupun demikian, Tuhan tetap menyertai kita pada waktu saat ini. Seperti yang kita lihat, bagaimana para murid disertai di dalam pelayanan mereka. Tidak ada yang kekurangan sedikit pun. Sampai saat ini tadi Justin bilang, sudah berapa tahun gitu kan. Ya, nggak masalah lah ya, 30 tahun lebih, 20 tahun lebih. Tapi poinnya sampai hari ini kalau saya katakan saudara, tidak berkekurangan saudara. Saya tidak katakan bahwa kalau kekurangan itu salah, so what gitu kan. Enggak, maksud saya Tuhan itu setia. Di saat-saat saya kekurangan, Tuhan juga supply. Di saat saya ada waktunya kelebihan, ada waktunya juga kurang, ada waktunya mikir, ada waktunya sedih, ada waktunya tertawa juga saudara. Begitu banyak apa yang sudah kita lewati, tetapi Tuhan itu selalu setia. Amin. Itu yang saya mau saksikan kepada saudara hari ini. Tuhan kita hidup. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan Yesus, itu benar adanya. Kalau enggak, ngapain repot-repot saudara? Mendingan kerjain yang lain. Ya, jadi itu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara tahu, roh jahat sudah dikalahkan, semuanya tidak ada yang membahayakan. Tetapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting namamu terdaftar di surga. Ada upah yang menanti kita, saudara. Kesimpulan apa yang mau saya sampaikan pada hari ini, ya, dalam perjalanan kita mengikut Yesus, ya, bersama yang lain, Bapa inginkan kita untuk membangun hubungan dengan orang yang terhilang, membagikan Injil kepada mereka. Bapa menyediakan, memperlengkapi, dan memberikan sukacita kepada kita sewaktu kita melakukannya. Tuhan tidak pengen kita lakukan dengan terpaksa. Halo. Tuhan tidak pengen kita melakukannya dengan sedih hati. Enggak. Tetapi kita melakukannya dengan sukacita. Itu yang kedua tadi. Kemudian Bapa juga menyediakan, memperlengkapi, memberi sukacita kepada kita pada waktu kita melakukannya. Dan Bapa memberi upah surgawi, ya, jaminan kehidupan kekal bersama dengan Dia di surga. Kalau kita lihat misinya Tuhan tadi, Tuhan mengutus saudara
dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara bisa dapatkan beberapa hal. Bahwa misinya Tuhan itu misi yang penuh dengan penyediaan Tuhan. Misi yang penuh dengan kuasa Tuhan. Misi yang penuh dengan sukacita, sekali lagi, dari Tuhan. Amin. Yang paling enak melakukan sesuatu dengan sukacita, saudara. Ya, untuk hari ini supaya saudara tahu bahwa semuanya itu kita lakukan secara natural. Saudara tahu kenapa kita bisa melayani Tuhan? Bukan karena kita bisa. Saudara tahu kenapa saya ada di sini bisa memberikan, menyampaikan firman kepada saudara? Bukan karena saya bisa, tetapi karena Tuhan sudah membuat saya bisa. Kenapa saudara bisa melayani? Karena saudara sudah dilayani oleh Tuhan sendiri. Kenapa saudara bisa mengasihi? Karena saudara sudah dikasihi oleh Tuhan sendiri. Amin, saudara. Jadi Tuhan buat kita itu adalah pusatnya. Dialah pusat kehidupan kita. The center itu sendiri, the pusat yang dimana kita melihat hanya kepada Dia. Sehingga kalau kita melayani, santai saudara, karena semuanya sudah di cover. Tuhan yang utus, Dia bertanggung jawab. God's will, God's bill, ya orang bilang gitu ya. Kalau ada rencana Tuhan, ada apapun, semuanya. Kehidupan saudara bukan. Jadi kehidupan kita ini adalah misi, saudara. Bukan, oh saya lagi kerja, terus yang misi itulah yang ke kota-kota yang membangun gereja. Enggak, bukan hanya itu iya. Tapi sebetulnya apa yang kita lakukan itu kita sedang melakukan misi. Makanya ini bukan hanya pergi ke kota lain, saudara. Ini misi di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam sekolah saudara, di dalam kampus saudara. Saudara merasakan penuh penyediaan Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan, misi yang penuh dengan sukacita Tuhan. Ya, untuk terakhir saya mau sampaikan foto ini kepada kita. Ini adalah persekutuan doa Jumat, hari Jumat kemarin ini kita foto. Dan kebetulan ya, ini udah rencana Tuhan kali ya. Ini terbanyak saudara kemarin datang. Ada 24 orang tamu, maksudnya di luar jemaat, di luar staff. Jadi 24 orang di luar staff. Setiap Jumat, mungkin sebagian besar saudara tahu, kita di IN Kuningan mengadakan persekutuan doa Jumat. Dan itu memberkati karena IN Kuningan itu di gedung Geraktiva banyak kantor-kantor di sana. Nah, setiap Jumat kita ada persekutuan, mereka datang. Saudara, apa yang mau saya sampaikan di sini? Saudara ingat firman Tuhan tadi, go your way, ya kan? Pergi di dalam jalan saudara. Saudara lagi di mana? Saudara lagi ngapain? Saudara lagi di kampus, di tempat kerja. Bahkan kami yang staf gereja, saya punyanya apa? Kita di gedung apa? Ada kesempatan apa? Kita lakukan saudara. Go your way. Gak usah jauh-jauh. Makanya kita langsung aja buka aja. Kita undang, kita sebar undangan hari Jumat. Dan yang datang luar biasa. Jadi tadi, ini 24 orang kemarin, hari Jumat kemarin. Dan hari ini, 1 orang mengikuti Victory Weekend. Puji Tuhan. Ditunggu bagi Tuhan. Ya kan? Hari ini ikut kelas CCC. Church Community Class. Oke. Hari ini 1 orang. Ya, jadi Tuhan bekerja di tempat saudara. Amin saudara. Go your way. Gak usah sesuatu yang jauh-jauh, enggak. Tetapi sesuatu yang apa adanya kita, di mana kita sekarang. Kembali lagi, mari kita membangun hubungan. Mari kita bersahabat dengan siapa saja. Saya percaya Tuhan akan membukakan kesempatan buat kita. Slide terakhir, pertanyaan. Are we willing and available? Apakah kita ingin dan tersedia buat Tuhan? Saya undang saudara untuk bagi berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih buat contoh yang Kau berikan ke dalam hidup kami. Buat kasih-Mu kepada kami.
Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaat menerima firman-Mu, ada iman yang bangkit pada hari ini Tuhan. Tuhan seperti mengatakan pada hari ini, sekaranglah waktunya. Bukan 3 bulan, bukan 4 bulan lagi, tapi sekaranglah waktunya. Tuhan, aku berdoa buat setiap kami semua. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kasih-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan, yang mengimpartasikan kuasa-Mu. Engkau yang sudah memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu. Berkati Tuhan setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa.